Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Mahbubatun. Saya dari kampus IAIN Samarinda, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Prodi saya Manajemen Pendidikan Islam semester 5. Di sini saya akan menyampaikan materi dari mata kuliah Manajemen Pesantren atau Pendidikan Non-Formal dengan tema Manajemen Sumber Daya Manusia pada Lembaga Pendidikan Islam atau Pesantren. Langsung saja kita bahas, yaitu pengertian manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia adalah proses pendayagunaan manusia sebagai tenaga kerja secara manusiawi, agar potensi fisik dan psikis yang dimilikinya berfungsi maksimal bagi pencapaian tujuan organisasi. Kemudian komponen manajemen sumber daya manusia. Menurut Mujamil Komar mengungkapkan bahwa manajemen sumber daya manusia mencakup 7 komponen, yaitu pertama, perencanaan pegawai. Manajer lembaga pendidikan Islam harus membuat perencanaan pegawai untuk memenuhi lembaga ke depan dan mengontrol atau menghindari kesalahan penerimaan pegawai. Dengan itu, manajer harus mempertimbangkan jumlah pegawai yang direncanakan, keahlian apa yang dibutuhkan, perencanaan yang baik akan bisa terlaksana sepenuhnya. Perencanaan merupakan langkah awal dari suatu tindakan yang menentukan sebuah strategi secara efektif bisa mencapai hasil yang maksimal, sebagaimana yang dijelaskan dalam surah As-Sod, yaitu dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya tanpa hikmah. Yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir. Maka celakalah orang-orang kafir itu, karena mereka akan masuk neraka. Quran Surah As-Sod ayat 27. Kedua, pengadaan pegawai atau penyediaan pegawai. Sumber daya manusia yang baik adalah suatu individu muslim yang memiliki dua sifat mendasar, yaitu kuat dan amanah. Dan calon pegawai diseleksi pengetahuan dan kemampuan teknisnya sesuai dengan beban dan tanggung jawab pekerjaannya. Ketiga, pembinaan dan pengembangan pegawai, yaitu melalui pelatihan atau training terhadap para pegawai dengan tujuan mengembangkan kompetensi dan kemampuan teknis pegawai dalam menunaikan tanggung jawab pekerjaannya. Keempat, promosi dan mutasi. Promosi ialah pemindahan tenaga kerja ke posisi yang lebih tinggi atau naik pangkat. Kemudian mutasi, usaha menempatkan pegawai pada pekerjaan dan jabatan yang sesuai. Kelima, pemberhentian pegawai. Keenam, kompensasi, yaitu imbalan atau upah yang diterima oleh seorang pegawai atas jasa atau hasil pekerjaannya dalam bentuk uang atau barang. Upah ditentukan berdasarkan jenis pekerjaan. Hal ini merupakan asas pemberian upah sebagaimana ketentuan yang dinyatakan Allah dalam firman-Nya, yaitu dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan, dan agar Allah mencukupkan bagi mereka atau balasan pekerjaan-pekerjaan mereka, sedang mereka tiada dirugikan. Quran Surah Al-Ahqaf ayat 19. Kemudian ketujuh yang terakhir, penilaian pegawai.
yaitu suatu evaluasi terhadap penampilan kerja sumber daya manusia dalam suatu institusi. Jika pelaksanaan pekerjaan sesuai uraian pekerjaan, maka sumber daya manusia dalam lembaga tersebut melakukan pekerjaan dengan baik. Kemudian, tugas dan fungsi manajemen sumber daya manusia di lembaga pendidikan. Pertama, tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Kedua, pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Kemudian, prinsip-prinsip Islam dalam manajemen sumber daya manusia. Pertama, memikirkan masa depan. Kedua, kewajiban untuk memberikan amanah kepada yang memiliki potensi dalam menjalankan amanah tersebut. Ketiga, memberikan upah kepada yang berhak sebelum mengering keringatnya. Kemudian keempat, seorang guru tidak hanya bekerja untuk urusan dunia, namun akhirat juga, karena mereka bertugas untuk memberikan pendidikan agama serta penanaman akhlak kepada peserta didiknya. Kemudian usaha-usaha peningkatan mutu dalam manajemen sumber daya manusia di lembaga pendidikan Islam. Pertama, menanamkan akhlakul mahmudah melalui teladan dan pembiasaan. Kedua, mengembangkan pola pikir dengan mempertimbangkan kebaikan atau keburukan tentang suatu hal tertentu. Ketiga, membangun dan mengembangkan mental sumber daya manusia yang mandiri dan kompetitif. Keempat, saling tolong-menolong dalam kebaikan. Kelima, menghayati nilai-nilai moral yang berlaku. Keenam, menerapkan proses humanisasi. Ketujuh, menanamkan kecintaan terhadap ilmu pengetahuan, informasi, teknologi. Kedelapan, mengaplikasikan nilai-nilai Islam ke dalam proses pendidikan. Dan kesembilan, mengaplikasikan metode tilawah, tazkiyah, dan hikmah seperti yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian, strategi untuk peningkatan kualitas guru. Pertama, profesi guru harus memiliki status yang sama dengan profesi yang lain. Kedua, pendidik profesional harus mendapatkan sumber yang cukup. Dan ketiga, profesionalisme guru harus diimbangi dengan peningkatan kinerja yang baik. Oke teman-teman, demikian penyampaian materi dari saya. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan ya. See you next time. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.